Tapi kalau misalkan iyyakanya ini hanya sekedar diayunkan atau bahkan tidak ada penekanan, iyyaka na'budu wa iyyaka, maka maknanya merubah menjadi matahari. Subhanallah, fatal sekali. Berarti artinya kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami mohon pertolongan. Wa iyadzubillah, na'udzubillah, jangan sampai baca seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, ayah bunda, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama kami pada channel Tahsin Yuk. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dan ketaatan. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan ya belajar membaca surah Al-Fatihah dengan tajwid tahsin yang benar. Khususnya supaya sholat kita lebih sempurna bacaan surah Al-Fatihahnya. Nah, ini adalah video part kedua ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman baru mengklik video ini, silahkan tonton dulu video yang pertama ya. Silahkan tonton dulu video pertama, part yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah ayat 1, 2, dan 3. Ya, sekarang kita masuk kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat. Ya, teman-teman bisa melihat di layar sebelah kanan atau kiri saya. Baik, teman-teman, kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu ya. Bisa melihat bibir saya dan juga suaranya biar lebih jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebagaimana video sebelumnya saya sampaikan bahwa ta'awudz harus ada effortnya, harus ada dipaksakan bibirnya ya. Coba perhatikan sekali lagi sambil boleh diikutin sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, langsung ayat yang keempat. Saya pakai basmalah gak? Boleh pakai basmalah dulu atau enggak. Ini ikhtilaf ya teman-teman. Ketika dulu kami bertalaki, ada yang mengatakan basmalah masuk kepada kita ketika kita baca Al-Quran setelah ta'awudz, atau mungkin tak perlu, itu ikhtilaf ya. Tapi kali ini kita baca dari basmalah ya, biar basmalahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ayat berikutnya, ayat keempat. Perhatikan dulu. Maliki yaumiddin. Perhatikan di sini kita akan urai tajwidnya. Maliki, maliki pada huruf mim mungkin semua sudah paham dan gampang sekali. Maliki yauma, ketika huruf mim dia berharokat, maka yang harus kita perhatikan adalah sifatnya. Huruf mim itu dia memiliki sifat diantaranya khayshum, masuk hidung ya. Akan tetapi ketika mat tabi'inya, nah nih teman-teman, Ustadz apa itu mat tabi'i? Nah, artinya ini tanda panjang ya, fathah nih, fathah tanda panjang ini yang saya tunjuk ini. Nah, itu harus tidak boleh masuk hidung, jangan masuk hidung. Kalau mim nih, nah masuk hidung ya. Tapi kalau fathahnya jangan bacanya nah masuk hidung. Bagaimana bedanya masuk hidung atau tidak? Yaitu ketika hidung kita nih ditutup. Nah, kalau ada perubahan suara berarti dia masih masuk hidung. Tapi kalau misalkan ditutup hidungnya, buka tutup tapi tidak ada perubahan suara, maka itu sudah benar, berarti tidak masuk hidung. Contoh dulu ya, contoh yang masuk hidung. Nah, ini masuk hidung. Ada perubahan suara. Tapi kalau yang tidak masuk hidung, nah jadi dia lebih ke fathah hamzah. Nah, jadi mim itu, ini perlu garis bawahi banget nih ya. Mim itu masuk hidungnya tuh di awal saja. Itu masuk hidung. Tapi ketika fathahnya jangan. Maliki, maliki. Tidak, tapi ma. Dan ini perlu latihan ya teman-teman. Ma. Seperti kita ngucapin hamzah. Ya, jadi dilupakan mimnya, ingat hamzah. Ma. Nah, tidak masuk hidung. Jangan langsung mim. Ma.
masuk hidung jadinya. Seperti itu ya. Nah ini dasar sekali teman-teman. Nah maka ketika mim fathah dan panjang, maka dia harus sempurnakan mat tabi'inya. Maliki, maliki yau. Kemudian di sini ada huruf kaf. Nah Ustadz, kaf itu ada anginnya enggak sih? Huruf kaf teman-teman ketika dia berharokat, ya di sini ada ikhtilaf para ulama. Ya, di antaranya pendapat yang pertama, huruf kaf dia dianginkan ketika dia berharokat. Ka, ki, ku. Maka di sini kondisinya maliki boleh, maliki boleh, atau maliki anginnya tidak ada, boleh. Karena itu ada pendapat yang lain. Namun dua pendapat ini, para ulama dua pendapat ini, ya berdasarkan kita bertalaki dulu ketika bersama syekh kita, bahwa ketika dua pendapat ini ya disatukan ketika dia sukun, maka sama-sama dua-duanya berpendapat harus ada angin. Jadi untuk huruf kaf ini ya teman-teman, dia berbeda pendapat itu ya adalah ketika berharokat saja. Akan tetapi kalau dia sukun maka wajib ada angin. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya ketika di kalimat takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah gitu ya. Allahu akbar, seperti itu. Nah tapi kalau untuk kaf yang hidup fathah dhamma kasrah, di sinilah terjadi ikhtilaf. Ada yang maliki, ada yang maliki biasa, seperti itu. Nah, itu terserah teman-teman mau pilih yang mana. Baik, kita pilih saja yang ada anginnya ya, biar tersempurnakan semua. Maliki, maliki yau. Yau, ketika waw monyongkan ya, ini kan dia sukun nih. Kalau sukun berarti harus dimonyongkan teman-teman. Kenapa? Karena waw itu makhrajnya dua bibir yang dimonyongkan. Wa, yau, yau. Nah, yau, awas ya jangan yau, yau. Nah, kenapa nggak boleh seperti itu? Karena nanti kurang sempurna wawnya. Yau dengan yau, suaranya beda. Perhatikan teman-teman, kalau bibirnya kurang monyong, akan terjadi perbedaan suara nih. Yau dengan yau. Nah, beda ya. Yau dengan yau. Kalau teman-teman lebih teliti akan ada perbedaan suara ya. Nah, maliki yaumiddin. Middin. Insyaallah huruf dal ini mudah sekali ya. Tapi perlu kita garis bawahi. Huruf dal ini jangan sampai ada angin ya. Huruf dal dia tidak memiliki sifat angin, nggak punya dia. Nah, bagaimana contohnya? Di antaranya gini, maliki yaumiddin, begitu saja, lembut saja, jangan sampai ada penekanan yang berlebihan sehingga ada angin. Maliki yaumiddin, nah ada angin, ada hamesnya, middin, nah itu jangan ya, itu harus kita hindari. Baik, ayat berikutnya teman-teman. Oh maaf sekali, sebelumnya tadi ayat yang keempat coba kita praktekkan sama-sama ya. Teman-teman, ayah bunda bisa dipraktekkan sama-sama. Yuk kita tarik nafas. Maliki yaumiddin. Ingat ya, perhatikan dalnya jangan din, begitu ya. Baik, langsung ayat berikutnya nih, ayat yang kelima teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba kita persingkat ya karena videonya terlalu panjang nantinya. Pada ayat kelima ini sangat-sangat banyak sekali yang keliru bacanya. Ya, kenapa? Karena di sini ada huruf ya yang tasydid. Ya, jangan sampai ya yang tasydid ini dibacanya hanya diayunkan. Maksudnya diayunkan gimana Ustaz? Iyyaka na'budu wa jangan sampai gitu. Harus ada nabrnya atau nabrah, ditekan. Nih huruf ya ini kan ada tasydid. Harus ditekan. Tapi ingat, kadar tekanannya ini juga jangan berlebihan ya. Gak perlu kita bacanya iyyaka na'budu wa nah, tidak juga. Tapi harus sederhana saja, sedang saja ya. Setengah-setengah ya gitu ya. Iya. Yang penting ada penekanan jelas.
Kenapa seperti itu? Karena akan merubah makna, begitu ya. Ini sering sekali kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, bagi pemula kita sampaikan lagi nih, bahwa ketika iyyaka na'budu artinya hanya kepada engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Doa yang sangat bagus. Tapi kalau misalkan wa iyanya ini di sini tidak ditekan, maka berubah maknanya. Tadinya maknanya hanya kepada engkau lah, hanya kepada Allah kita menyembah. Tapi kalau misalkan iyyakanya ini hanya sekedar diayunkan atau bahkan tidak ada penekanan, iyyaka na'budu wa iyyaka, maka maknanya merubah menjadi matahari. Subhanallah, fatal sekali. Berarti artinya kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami mohon pertolongan. Wa iyadzubillah na'udzubillah, jangan sampai baca seperti itu ya. Maka harus jelaskan iyyaka na'budu. Nah, seperti itu. Dan ingat nih, ain, untuk huruf ain juga harus kita perhatikan, dia mengalir sedikit ya. Nah, ini juga diantara kekeliruan yang sering sekali ya. Nah, termasuk kami yang sebelum belajar tahsin tajwid, huruf ain itu hampir sama seperti huruf hamzah. Bagaimana contohnya? Iyyaka na'budu, tidak ya. Kenapa demikian? Karena huruf ain itu dia memiliki sifat namanya tawassut atau al-bayyinah ya. Bainiyah atau tawassut yang dikenal. Apa itu? Artinya di pertengah-tengahan antara syiddah dan rukhwah. Maaf Ustadz, nggak paham itu apa sifatnya. Intinya tawassut, huruf ain, dia memiliki sifat mengalir sedikit. Beda dengan hamzah. Kalau hamzah dia terputus suaranya kalau misalkan dia sukun. Misalkan hamzah ya, disukunkan. Sebelumnya ada huruf ba. Terus di depannya ada hamzah yang sukun. Ba berharokat fathah. Ba. Nah, maka dia akan mati. Ba terputus suaranya. Tapi kalau huruf ain maka mengalir. Ba. Gitu. Maka di sini juga kondisi seperti ini, alirkan ya. Iyyaka na'budu, budu. Ingat ya, budu harus dimonyongkan. Nggak apa-apa kalau misalkan sedikit juga monyongnya, nggak apa-apa. Yang penting domahnya itu sempurna ya teman-teman. Jangan sampai ketika na'budu kurang monyong. Akhirnya, kurang sempurna domahnya. Sehingga gini, perhatikan kalau misalkan dia kurang sempurna ya. Iyyaka na'budu. Nah, akan terjadi menjadi bodo. Harusnya budu ya. Bukan bodo, tapi budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Terakhir, pelajaran terakhir adalah ketika huruf sin. Nah, ini. Ketika huruf sin sukun, maka alirkan dulu anginnya. Alirkan dulu nafasnya. Nasta'in. Jadi ada jeda, ada tempo sedikit di sini. Nasta'in. Jangan terlalu cepat di sini. Wa iyyaka nasta'in, tidak boleh. Harus dialirkan dulu anginnya ya, ada tempo sedikit di sini. Apalagi kalau bacanya kita pelan-pelan. Perhatikan sekali lagi teman-teman ya, di ayat 5 ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Coba kita sama-sama praktekkan ya di ayat 5 ini. Tarik nafas ayah bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, luar biasa. Sudah selesai di ayat kelima. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya, ayat 6 dan ayat ke-7 insya Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan dipraktekkan di rumah ya ketika kita baca surah Al-Fatihah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.